Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga lisan kita agar terhindar dari ghibah. Ada yang tahu ghibah itu apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Tahukah kalian apa ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi bersabda, engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedangkan dalam Al-Quran, ghibah terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Di sini Allah menjelaskan, menggambarkan ghibah itu diibaratkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu ini sangat menjijikkan, sangat menyakitkan, dan tentunya sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan salah satu anggota tubuh kita yang kecil, namun efeknya bisa menjadi luar biasa besar. Kalau lisan kita bisa terjaga, maka akan banyak pahala yang akan kita dapat. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita dengan baik, maka yang akan kita dapat adalah malapetaka yang luar biasa. Maka dari itu, jangan menyepelekan ghibah. Ghibah adalah sangat luar biasa berbahaya. Kenapa ghibah itu berbahaya, teman-teman? Yang pertama adalah karena ghibah bisa menghapus amalan-amalan kebaikan kita. Dalam hadis disebutkan, yang orang yang suka menghibah, kelak pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang dighibahi atau yang digunjingkan. Sedangkan bahaya ghibah yang kedua, ini bisa merusak ukhuwah, bisa merusak
persaudaraan. Ghibah bisa memecah persaudaraan, bisa memecah pertemanan, bisa menimbulkan prasangka, bisa menumbuhkan kebencian yang mendalam. Sedangkan bahaya ghibah yang ketiga, yaitu ghibah tidak dapat dihapus dosanya dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan sedekah kita, atau bahkan dengan haji kita. Dosa ghibah hanya bisa terhapuskan dengan cara kita meminta maaf terhadap orang yang kita ghibah. Masya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dengan cara bisa menjaga lisan kita, tidak berbicara kecuali dalam hal kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata baik atau lebih baik kita diam. Menjaga lisan adalah tanda-tanda orang yang berilmu, karena banyak masalah timbul karena ucapan yang tidak terjaga. Terus bagaimana cara kita agar bisa menjaga lisan kita dari ghibah? Yang pertama, dengan cara membiasakan lisan kita dengan zikrullah, dengan cara berzikir kepada Allah. Yang kedua, tentunya kalau kita tidak bisa bicara tentang kebaikan, tentang manfaat, maka lebih baik kita diam. Ada beberapa ikhtiar sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghindari ghibah. Yang pertama, tahan lisan, jaga hati. Sebelum bicara, kita tanyakan dulu kepada hati kita, perlu atau tidak kita bicara ini, atau manfaat atau tidak yang akan kita bicarakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara mengalihkan pembicaraan. Misalkan kita dalam obrolan bersama teman-teman, jika obrolan tersebut mengarah ke ghibah, maka lebih baik kita diam atau kita tinggalkan obrolan teman-teman kita. Selanjutnya, yang ketiga, ikhtiar sederhana yang bisa kita lakukan dengan cara ingat dosa dan akibatnya. Jadi dengan mengingat bahwa setiap kata yang kita ucapkan pasti akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa menjaga lisan kita dengan baik. Lisan orang yang beriman itu tidak mudah mencela. Jadi semakin tinggi imannya, semakin baik kosakatanya, semakin baik ucapannya, karena isi hatinya juga baik. Hadirin yang dirahmati Allah, menjaga lisan memang tidak mudah, tapi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang lisannya terjaga dan hatinya bersih. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Semoga kita terhindar dari dosa ghibah. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.